atau lebih berwarna, lebih warna-warni. Biasanya kan airnya tuh biasa aja kan, langsung terjun ke bawah, biasanya silang-silang kiri kanan gitu. Terus mungkin dari patungnya juga dikasih lampu-lampu atau hiasan yang berwarna gitu. Ya mungkin ditambah tanaman-tanaman aja biar lebih bagus, biar nongkrongnya jadinya nyaman gitu kan. Rencananya, Dinas Pertamanan DKI juga akan merenovasi beberapa bundaran lain, seperti Bundaran Senayan di Jakarta Selatan dan Bundaran Patung Kuda di Jakarta Pusat. Leni Hastuti, Alfian Syafril melaporkan untuk NET. Kamis malam, Perkumpulan Bung Hatta Anti-Corruption Award atau BAKA 2013 kembali memberikan penghargaan anugerah BAKA 2013. Nur Pamuji dan Basuki Cahayapurnama terpilih menerima anugerah Bung Hatta Anti-Corruption Awards. Berusaha hidup jujur dalam lingkungan dan budaya praktik korupsi saat ini bukanlah perkara mudah. Tidak semua orang mampu melakukannya. Hanya segelintir orang yang mampu bertahan dengan risiko yang tidak kecil. Perkumpulan Bung Hatta Anti Korupsi Award memberikan kehormatan dan penghargaan kepada orang yang masih menjaga integritas dirinya, menolak dengan tegas setiap kesempatan untuk melakukan korupsi. Korupsi merupakan akar persoalan sosial, ekonomi, politik, dan hukum. Tidak hanya itu, korupsi merusak moral bangsa, terlebih bila dilakukan oleh pejabat publik dan birokrat yang semestinya menjadi panutan masyarakat. Jadi sebetulnya penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award itu ditujukan untuk memberikan motivasi, memberikan encouragement kepada mereka yang satu bersih dari korupsi, tidak menyuap, tidak menerima suap, dan selain itu mereka juga secara aktif membangun sistem yang mencegah dan melawan korupsi di lingkungannya. Penghargaan ini diberikan untuk memupuk, menumbuhkan, dan memelihara semangat anti korupsi. Melalui penelusuran mendalam, merekam setiap aktivitas kebijakan dan inovasi yang dilakukan calon, berdasarkan faktor integritas, kepemimpinan, dan komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta upaya pelibatan masyarakat dalam prosesnya. Nur Pamuji dan Basuki Cahayapurnama dianugerahkan Bung Hatta Anti Korupsi Award 2013. Nur Pamuji, Direktur PLN yang baru, dilantik sejak 1 November 2011 lalu. Berkomitmen menjadikan PLN sebagai perusahaan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terus terang kaget dulu. Tidak menyangka bahwa usaha-usaha yang kami lakukan internal PLN itu rupanya diamati oleh pihak luar dan diapresiasi. Ya. Jadi saya juga minta waktu untuk berpikir apakah sebaiknya saya terima atau tidak, dan kalau saya timbang-timbang dulu apa manfaatnya. Terutama bukan untuk diri saya, karena saya tahu ini gerakan PLN bersih itu bukan gerakan yang tujuannya untuk pribadi saya, tetapi untuk perusahaan. Nur Pamuji merupakan Direktur Utama PLN menggantikan Dahlan Iskan. Sebelumnya dia menjabat Direktur Energi Primer PLN sejak Desember 2009. Pria kelahiran Malang 2 Agustus 1961 ini adalah lulusan Sarjana Institut Teknologi Bandung pada tahun 1985. Kemudian melanjutkan pendidikan pasca sarjana Fakultas Teknik University of New South Wales, Australia pada tahun 1995. Dan menyelesaikan Master of Public Management dari National University of Singapore pada tahun 2003. Mempublikasikan laporan biaya penunjang operasional gubernur dan wakil gubernur di website resmi pemerintah. Melaporkan penerimaan gaji bulanan, menyiarkan rapat-rapat anggaran melalui YouTube, merupakan bagian kecil dari gebrakan Basuki Cahayapurnama. Ini merupakan sebuah cara untuk membuktikan kepada beberapa kaum yang pesimis bahwa pejabat itu tidak ada yang jujur, tidak ada yang mau melayani. Nah, ini mau satu hal untuk kita lawan gitu loh. Nah, hal yang kedua, ini tentu pejabat tinggi negara sebetulnya tidak perlu dapat penghargaan sebetulnya. Karena apa? Karena memang kamu hukumnya wajib. Ya, kalau kamu lakukan sesuatu yang memang kewajiban kamu, ya nggak ada penghargaan. Kamu melakukan sesuatu di luar kewajiban kamu mungkin perlu gitu loh. Wakil gubernur yang akrab disapa Ahok ini menganggap sistem yang salahlah yang menjadi penyebab munculnya korupsi. Tentu sangat parah ya, karena apa? Jadi yang lebih parah lagi, sampai orang harus melakukan korupsi untuk memenuhi kebutuhannya.
tentu ada yang serakah. Jadi kalau sampai ada, artinya ada satu sistem korupsi yang berlebihan sehingga membuat kita tidak mampu membangun sebuah sistem agar orang tidak korup karena kebutuhan untuk PNS gitu. Nah tentu kami sangat yakin dengan adanya kepala yang lurus, bahwa tidak lurus, kita bisa membangun sebuah sistem yang menghemat uang negara dan bisa memberikan gaji yang cukup dan sistem yang bisa mengikat sehingga orang bisa memenuhi kebutuhannya. Penjurian Anugerah Baka 2013 ini dimulai sejak Maret 2003 dengan harapan para penerima penghargaan bisa memberi inspirasi kepada banyak orang. Kami melihat bahwa keduanya itu secara sistematis membangun lingkungan yang mencegah korupsi ya. Ambil contoh di PLN, mereka punya program yang namanya PLN Bersih. Perkumpulan Bakat telah memberikan penghargaan kepada beberapa orang yang dianggap layak untuk menempati tempat terhormat sebagai inspirator bagi terbangunnya upaya pemberantasan korupsi. Beberapa orang yang pernah menerima penghargaan ini diantaranya Joko Widodo saat menjabat wali kota Solo untuk 2 periode 2005-2012. Lalu Heri Zudianto, salah satu putra terbaik yang dimiliki Yogyakarta. Mereka meraih penghargaan di tahun 2010. Anugerah di tahun 2008 diberikan kepada M. Bushro Mukoddas dan Amin Sunaryadi. Sementara itu, Gamawan Fauzi dan Saldi Isra meraih penghargaan di tahun 2004. Pada awal penghargaan ini dicetuskan di tahun 2003, penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award ini diraih oleh almarhum Muhammad Yamin, Syamsul Komar, Eri Riana Harvia Pamekas, dan Karania Dharma Saputra. Trio Satria melaporkan untuk NET. Nah, kita akan coba membahas sedikit mengenai 2 orang yang mendapatkan award ini ya. Di antaranya ada Nur Pamuji dan juga ada Basuki Cahayapurnama yang juga adalah Wakil Gubernur DKI Jakarta ya. Tapi coba kita lihat dulu Nur Pamuji yang juga adalah dirut dari PLN. Ini kita sejak dahulu mengetahui gitu PLN itu seperti apa gitu, dan banyak sekali sangkaan-sangkaan sebelumnya karena kita mengalami sendiri gitu pemadaman listrik dan lain-lain. Tapi kemudian Nur Pamuji mengatakan bahwa makin lama nanti makin tidak ada lagi yang namanya pemadaman listrik karena diperbaiki sedemikian rupa, dan ini juga terlihat dari anggaran subsidi listrik untuk tahun 2014 memang disepakati itu sebesar 71,4 triliun. Nah, angka tersebut ternyata turun sebesar 28,6 triliun atau 28,6% dari anggaran di tahun sebelumnya, di tahun 2013. Jadi dia katakan ini nanti akan terus diturunkan setiap tahunnya gitu. Jadi diefisiensikan ya. Diefisiensikan. Ini luar biasa kalau misalnya bisa begitu terus. Dan dia juga menjanjikan bahwa tidak akan ada lagi namanya pemadaman yang berkala yang biasanya sering kita. Pemimpin itu mengefisiensikan biaya, tapi seiring dengan itu juga meningkatkan kualitas. Jadi bukan malah minta anggaran bisa ditambahin, biasa kan gitu alasannya ya kan. Anggaran markup ya kan. Ini memang wah tokoh-tokoh seperti ini nih. Kalau dari Ahok sendiri gimana? Kamu kemarin kalau nggak salah datang ke acara ini. Oh tentu dong. Apa yang menarik kemarin di event tersebut? Bisa langsung bertemu dengan Pak Ahok untuk pertama kalinya, dan dia mengatakan begini, dia punya cerita menarik. Pada saat dia dulu menjabat sebagai Bupati Belitung Timur, pernah ada yang berusaha untuk menyuap dia untuk memperluas lahan kelapa sawit. Kemudian dia tolak mentah-mentah. Ketika tolak mentah-mentah, si pengusaha kelapa sawitnya mengatakan, alah miskin aja sombong gitu. Tapi dia ya nggak peduli, ya terserah lah Anda mau mengatakan seperti apa begitu. Dan juga pada tahun tahun ini ada film festival di salah satu bioskop besar di Indonesia. Dan salah satu film dokumenter yang ditayangkan pada saat itu dan menang sebagai film dokumenter terbaik adalah Jadi Jagoan ala Ahok. Iya, itu sangat menarik sekali menurut saya filmnya. Dan di situ Pak Ahok juga bercerita tentang bagaimana dulu itu sebetulnya dia akan meninggalkan Indonesia dan akan tinggal di Kanada karena dia kecewa dengan kondisi Indonesia. Kemudian ayahnya mengatakan, tidak bisa Ahok, kamu harus tinggal di sini, kamu harus membesarkan negara kamu. Bagi Anda yang penasaran dengan filmnya, Anda bisa lihat di YouTube, Jadi Jagoan ala Ahok, di situ filmnya ada. Jadi Jagoan ala Ahok. Iya.
Wah, memang tapi jagoan banget. benar. Tapi saya setuju loh kalau orang-orang seperti Ahok itu memang mendapatkan award seperti ini ya. Dan itu ternyata juga yang Bung Hatta Anti Corruption Award bukan yang pertama. Di tahun 2007 juga Ahok pernah mendapatkan dari 3 pilar kemitraan. Jadi itu dari Masyarakat Transparansi Indonesia, kemudian juga dari Kadin, dan satu lagi dari Kementerian Negara Aparatur Negara. Jadi di situ kenapa Ahok bisa mendapatkan award tersebut karena pada saat dia masih menjabat sebagai bupati di Belitung Timur, dia mengalihkan jaminan untuk para aparat negara itu adalah untuk pendidikan dan juga kesehatan bagi masyarakatnya di sana. Wow, luar biasa. Gitu, itu kan luar biasa ya kan. Wajar makanya apabila dengan Pak Jokowi tadi juga ingin meningkatkan lagi mengenai jaminan kesehatan masyarakat juga ya kan. Ya inilah yang langkah-langkah seperti ini yang memang harus kita lihat dari pemerintah, dan juga langkah yang paling menurut saya terobosan dari Pak Ahok itu adalah selalu mengupload video-video rapatnya. Itu kita bisa melihat di situ betapa transparannya, tidak ada yang ditutupi. Jadi masyarakat juga bisa langsung mengawasi apa yang dilakukan sebenarnya pejabat-pejabat negaranya. Dan apa yang segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan atau apa budget dan sebagainya dia taruh di website semua. Bener. Jadi masyarakat pun bisa melihat, oh ini toh uang ini ke sini, uang ini ke sini. Top Pak Ahok. Jangan-jangan Lanjutkan. nanti besok dan nggak mau kalah sama net ada live streamingnya kalau lagi meeting gitu ya, langsung bisa diakses gitu via gadget gitu, boleh dipantau ya, saking segitu transparannya. I don't know, maybe ya next time kali ya Pak. Oke.